Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, karena kami tahu bahwa tema kutuk dan judul kutuk salib dalam dunia roh, kami percaya bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya, membentuk, memproses dan mengubah. Bicaralah Engkau dan pakai lidah bibir hamba-Mu, karena hamba tahu hanya Engkau yang bisa menerangkannya, hanya Engkau yang bisa menegaskan semua ini. Hamba hanya seorang hamba. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom ya. Tuhan itu baik, saudara ya. Semenjak bangsa Israel keluar dari Mesir, ya saudara, ini kisahnya 10 hukum perintah Allah dilakukan dengan
harusnya berhati-hati, tapi perjuangan itu selalu ada kegagalan, selalu ada masalah. Jadi pembebasan kutuk dari hukuman yang tidak baik itu masih mengikutinya, sehingga Allah memberikan jalan solusinya yang terbaik, di mana Dia turunkan ya, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan, memperlengkapi dan menyelesaikan kutuk hukum Taurat. Karena kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus Kristus adalah di dunia hadir melalui penebusannya. Manusia tidak lagi hidup di bawah kutuk, melainkan dalam kasih karunia Allah. Jadi kalau Yesus Kristus sebagai juru selamat telah mati di kayu salib, itu karena kasih karunia Allah, maka kita mendapatkan pembebasan, ya, di mana kita hidup memiliki hak kesulungan untuk masuk ke surga. Dan kita harus tahu bahwa kutuk salib itu, saudara, kalau kita bicara tentang salib, ya saudara, di zamannya Tuhan Yesus waktu meminggul atau mengangkat salib itu, saudara, itu menuju ke Bukit Tengkorak, tempat salib-salib orang-orang berdosa harus disalib. Jadi salib itu menerangkan tentang pergumulan dosa-dosa kita. Makanya di dalam ayat emas kita hari ini adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena pelanggaran kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, perhatikan baik-baik. Hari ini kita akan perjamuan suci, ya. Dan ada banyak hal yang harus saudara perhatikan baik-baik, karena kita tahu bahwa kalau kita tidak menyelesaikan, ya, kalau kita tidak ngerti-ngerti, ya, mengapa Yesus di kayu salib dan mengapa kita harus mengambil perjamuan suci. Kadang orang berpikir lebih baik kita berlepasan daripada perjamuan suci, padahal itu salah. Semuanya sama-sama, tapi yang terpenting adalah pada saat perjamuan suci kita tahu bahwa kutuk dari kehidupan kita masa lalu, langkah-langkah yang tidak baik itu sudah diputuskan, ya. Akibat dari kutuk hukum Taurat itu, saudara, kalau kita tidak mengerti-ngerti, saudara, terus kita punya masalah, punya hal-hal yang sangat tidak, orang bilang itu sudah tahu melanggar, tapi kita tetap melakukannya, itu kita akan kehilangan berkat yang seharusnya diterima karena kita taat, saudara, tapi kita tidak mendapat. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 28 ayat 16, terkutuklah engkau di kota dan di ladang, karena di atas kepala kita ini ada kutuk. Dulu saya berpikir bahwa kutuk itu adalah satu perkataan, ya, satu ucapan yang berkata mati aku, atau berkata kamu ini anak itu, binatang, kebun binatang, itu kutuk. Tapi ternyata kalau kita masuk dunia roh, namanya kutuk hukum Taurat itu adalah dalam sepanjang perjalanan hidup kita sebagai anak Allah, kita tidak melakukan dan tidak menunaikan tugas kita sebagai anaknya. Apa itu, Bu? Ada satu kesaksian, saudara, ya. Suatu hari saya dipanggil ke luar pulau, ya. Dan saya bertemu dengan orangnya, masih muda, dan dia bilang bahwa, Bu, di sini ini susah, tidak ada gereja. Ya, oh, terus gimana sembahyangnya? Saya bilang itu. Ya, 1 minggu itu cuma sekali, ya. Dan itu jauh sekali, kadang kita terlambat. Oh, terus apa yang kamu lakukan selama kamu nggak bisa datang ke bait Allah, ke gereja? Lalu kita kan lagi pengurapan, di atas ada sarang burung, dan di bawahnya itu ada kamarnya dia, bawahnya lagi gudang, bawahnya lagi toko. Jadi itu lantai 5, 4, lupa saya.
Terus dia pada waktu saat di kamar, maksudnya di tempat dia tidur itu, dia membuka satu tempat saya dan dia lepas kasurnya dan bilang, maaf Bu, ini tempat doa saya, gitu. Terus saya juga masukin dan saya semprotin gitu. Ya, saya bingung, kok ada gambar ya? Benar nih gambarnya Tuhan Yesus. Tuh kan ini benar nih gambarnya. Kalau saya bilang bahwa Bapa di surga, jadi ada Allah, ada Ibu Maria, ada Tuhan Yesus, saya tidak menyalahkan semua. Benar itu. Tapi mengapa pada waktu saya mengurapi hati saya itu galau sekali gitu, saudara. Akhirnya saya berdoa. Ayo kita doa aja di sini. Oh ya Bu, saya senang dengan senang hati. Doa. Begitu doa, loh, ternyata ini kan kamar ya saya. Jadi di sela-selanya itu ada kayak bukan tembok, triplek. Jadi itu gambar ada triplek gitu. Jadi kayak di satu lemari tapi kayu, dari kayu gitu kan. Itu keluar kayak ular saya. Dan ularnya itu putih gitu, gila. Terus saya buka mata, ya, tidak ada. Akhirnya saya berdoa lagi. Ada lagi. Kali ini bukan di sini tapi di depan saya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bilang, aku tidak ada di sini. Lalu apa yang terjadi itu? Dibuka bukunya. Ternyata saudara, tempat doa itu tidak pernah disinggahi untuk doa. Nah, saudara, setiap kali dia marah, dia datang ke situ dan menunjukkan, ini pegawaimu habis menipu aku. Ini gimana? Apakah patut dihukum? Taruh. Bisa ada lagi. Ini, pokoknya ada yang tidak baik-baik, itu laporan desa. Terus saya bilang, Tuhan, terus apa yang terjadi? Kenapa ada ular? Karena kutuk itu pasti ada rohnya. Apakah ini didoakan biar selamat pada ini yang dokono aku? Gitu saya, tidak ada fotonya juga. Yang dokono aku, apa dibuat dia mati atau gimana? Gitu. Hanya saya dibuka kronologinya, saya bilang sama dia, pernahkah kamu berdoa di sini? Oh sering. Terus doamu bagaimana? Ya Bu, saya ini kan manusia. Dia bilang itu. Daripada saya emosi tingkat tinggi dengan manusia, saya di sini Bu. Maksudnya marah di sini. Dia ngaku saya. Tapi saya tidak bilang kata kotor Bu. Saya cuma bilang ini itu tadi sebetulnya. Saya bilang itu sama aja kamu mengutuk orang itu. Baru kamu tidak menghakiminya, tidak boleh. Lalu saya ragu Bu. Lihat ini tumpuannya banyak. Dalam tempo 3 bulan, setengah tahun segini dah. Nah, berarti kamu seperti tadi. Mengapa kamu jadi orang yang bodoh? Di sini kita perhatikan ayatnya ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus tadi disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Jadi kalau terang, tidak boleh berkata-kata tidak baik. Karena terang itu sudah ada di depanmu. Tidak bisa. Terus saya harus bagaimana Bu dengan orang-orang itu? Didoano. Enggak perlu kamu menghakimi. Walaupun kamu didukung. Saya sempat mau mati Bu. Bayangkan, baju saya diambil. Apa saya diambil? Kata orang keringat itu besar. Sudah, kamu tidak perlu bicara soal itu di sini. Kalau kamu memang ini tempat doa, tidak boleh kata-kata najis yang keluar di sini. Dia diam. Padahal di sini kata hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Tanya, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Kamu benar, kamu merasa benar, kamu majikan, tapi kamu melakukan hukum Taurat tidak benar karena kamu menghakiminya. Jadi kata-kata itu tidak boleh. Kalau kita masuk di dalam roh kebenaran dari Allah, maka kita harus percaya bahwa pemberitaan Injil itu yang kita pegang. Apa hukumnya? Hukum kasih dan mengampuni. Tidak bisa. Nah itu sudah
langsung gitu. Saya ini Bu ya, begini sekian, saya warna sekian, bondo saya sekian, ini sekian, rugi saya sekian, dibuka. Dan di situ, jadi di situ tuh laporan kerugian semua saya buka. Nih Bu, rugi, siapa yang mau nempui? Siapa? Terus saya bilang, loh itu tempat doa ini untuk buat kerugian, betul ya? Pernah kamu mengucapkan syukur? Mana bisa mengucapkan syukur aku rugi terus? Orang tidak mau ngembalikan semua keuanganku, tidak bisa. Nah gitu saya dibentak gitu, sampai saya kaget. Kalau saya mau, bisa gak mau melayan kamu gak paten begitu sih, tak tinggalin, nah gitu. Tapi saya tidak bisa apa-apa, saya hanya cuma kaget. Tuhan orang yang kok keras itu. Lama-lama dia nangis. Jiwamu itu lemah. Tuhan bilang gitu. Sekarang juga kamu harus bangkit. Karena kutuk salib ada di pihakmu. Loh kok bisa? Karena kamu sengsara terus toh. Karena kamu merasa tidak puas karena kamu ditipu terus toh. Jadi kamu harus membuka hati. Jangan kamu bilang bahwa hal ini tidak ada penyelesaian. Ada penyelesaiannya, tapi kamu harus berdoa. Sudah terserah. Masih angkuh. Terserah. Pokoknya kembalikan uangku. Memangnya Tuhan itu membayar hutang kamu? Tidak. Justru kamu diajari sekalipun kamu melakukan kerugian apapun di mata Tuhan berharga hidupmu. Bukan kerugian. Hidupmu berharga. Jadi yang berjalan harus dengan iman. Pusing aku dengan orang bilang. Pusing aku dengan orang masuk dalam kebenaran. Pusing. Kerja ya kerja, gitu. Sembahyang ya sembahyang. Orang adalah orang. Aku tahu sudah ada sambil ajari. Terus saya gini dalam hati saya, ini ngurutuh Tuhan. Saya ngundang itu dia, saya tentang karyo dia, lo ngapain? Tuhan tidak jawab. Ya sudah, Tuhan tak jawab ya. Berarti saya harus melayani. Ya terus siapa ini maunya? Tidak bisa mengurapi kayak gini. Duh ibu tidak mau murapi. Ya sudah pulang tak manggil lain nih gitu. Terus saya bilang tidak apa-apa, tapi saya mau doa dulu di tempat ini. Baik, manggil pegawainya. Siapin mobil ya, kita langsung ke bandara gitu. Saya berdoa, buka kronologinya. Mereka datang, nuhu disik nemu. Kamu percaya pada hukummu sendiri atau pada Tuhan? Kalau kamu percaya pada Tuhan, nah itu signal, buang semua perkara ini, buang. Karena aku berkata kepadamu, sekali ini terakhir. Kalau kamu tidak ikuti, semuanya hancur. Terus saya bilang dalam hati saya, wah tadi mau karena dia takut hancur Tuhan, tak bahaya itu. Dan bilang no binasi, dengarkan dulu anakku, biarkanlah dia ngomong apa. Ya sudah amin. Jadi kalau dia begini, oh hancur ya Bu, hancur ya Bu gitu. Terus saya harus bagaimana Bu? Hancur itu terus ya apa Bu? Gitu. Dia itu hitung-hitungan 1 tambah 1 ada 2 gitu. 2 dikurangi 2 0. Dia hitung-hitungan pakai itu logika. Nah itu kenapa begini? Kamu mau memakai hukum Tauratmu dengan logikamu, atau kamu memakai hukumnya perintah Allah? Kalau kamu mau melakukan hukum perintah Allah, ampuni mereka semua. Bawa sini suratnya, kita doain, buang ke kali semua, lupa semua. Ini memori tidak baik, ini kutuk salib. Karena kamu selalu tertekan, hidupmu selalu bangun tidur ingat ini, bangun tidur selalu marah-marah. Mau enggak? Ya udah, aku mau. Itu saya dalam hati turun dari tangga, enggak ada lift, turun tangga, enggak ada AC, puasa semua baju. Saya cuma bilang ini Tuhan, kira-kira orang ini benar-benar mau enggak? Apa takut hancur? Tuhan bilang mengalir aja. Ya udah mengalir. Dan besok kita doa lagi. Jadi hari itu kita enggak pengurapan.
masuk pengurapan. Begitu pengurapan, saudara, terakhir semua selesai. Tuhan cuma bilang gini, apapun yang terjadi, kamu harus mensyukuri. Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus mensyukuri. Ya sudah, gitu saja. Baru bilang ya sudah, saudara. Ditelepon sama orang, sarang burungnya nggak jadi dibeli karena kemahalan. Rugi kan? Satu kali dia semua cemberut. Terus ada orang datang lagi, tokonya dia buka order deal. Ditelepon, Pak, saya nggak jadi. Saya dengar saja, Pak, saya nggak jadi karena di sana lebih murah. Dia kata-kata kotor, saya buanting HP-nya. Nah, saya memandang gitu, saya juga nggak suka, karena saya juga nggak suka bertengkar. Saya gini, Tuhan lebih baik saya tak pergi daripada kayak gini. Tuhan bilang apa? Tetap di tempat. Lalu saya bilang, apa yang saya lakukan? Ini emosi menurut saya di apa-apa no ya apa. Diam di tempat, doa saya. Jadi gini saudara, kutuk salib itu ya tidak akan bisa putus kalau tidak pribadi saudara yang memutuskan. Apa? Memutuskan ya. Jadi bukan saya, tapi saudara yang harus memutuskan. Kok enak ini belum bayar, kita suruh lupa no. Bukan lupa no, saudara. Memutuskan memori. Jadi kalau kita ingat orang itu tidak bayar, hikmat Tuhan turun, coba kasih. Oh, orang ini pernah minjem aku ini, oh jangan dikasih gitu sih. Jadi ada sesuatu gap. Ketika kita bekerja, pasti ada orang-orang itu datang lagi. Memang benar. Jadi ini dengan singkat waktu kita doa dan dia mau, akhirnya dia banting dan dia bilang, terus aku tak pasrah ya, aku tak bisa aku tak mati. Nah itu kutuk. Kutuk salib itu menekan kita untuk menuju kematian, bukan mati bunuh diri, mati nggak ada berkat, nggak ada apa-apa, itu kutuk. Jadi masalahnya adalah dalam pribadi kita, saudara. Akibat kutuk itu kita kehilangan berkat sama sekali. Di ladang nggak ada, di kota tidak ada. Jadi akhirnya penderitaan fisik, mental kita jadi masalah. Akhirnya kita mudah sakit. Ya. Dulu aku bisa begini, sekarang nggak bisa. Itu umur, saudara. Kalau penyakit itu terus mengalami. Terus ini kena bertubi-tubi. Akhirnya gagal usahanya. Dan kelaparan itu sudah titik yang paling terendah, fisik dan mental sudah kena. Kita mau ke sana? Tidak, kita tidak mau ke sana. Makanya hari ini kita selesaikan ya saudara, kutuk salib harus dilepas. Kenapa? Karena penderitaan mental itu akan merasa sepanjang hari ketakutan, takut ini, takut itu kita saudara. Saya ingat singkat cerita saja, orang itu akhirnya mengikuti dan mulai pulih, tapi habis semua tokonya, apanya habis, mulai dari nol dan kecil sekali tokonya, tapi dia sukacita. Kenapa? Karena bebannya tidak ada. Nah itu saudara. Jadi kita tidak bisa mempertimbangkan bahwa kalau kita sebegini nanti tambah kaya. Bukan juga seperti itu. Tapi hati kita ada satu kebahagiaan. Ketakutan yang sepanjang masa itu akan mematikan hidup kita, sehingga kita merasa bahwa banyak hal sampai berhalusinasi. Saya pernah mengalami pelayanan saya di satu kota ya. Orang itu masih muda juga, diem gitu saudara, lamun tiba-tiba dia cerita, ada semua, padahal tidak ada apa-apa. Jadi penderitaan mentalnya itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, di sekelilingnya itu menjadi musuh. Jadi nyamuk itu tidak ada apa-apa, cuplas gitu sampai merah. Nah, itu jadi saudara harus perhatikan baik-baik, itu sangat mengerikan sekali ya saudara kalau terjadi seperti itu. Ulangan 28 ayat 21, Tuhan akan mendatangkan kehidupan yang betul-betul ingat kita tidak boleh kena penyakit sampar ya. Kalau Ulangan 28:21, Tuhan akan mendatangkan penyakit sampar kepada kalau kita tidak mengikuti, kecemasan terus berlebihan, stres, bingung, kalap, lepas kendali, maka kita masuk dalam Ulangan 28 ayat 66.
engkau akan merasa terancam siang dan malam dan tidak akan merasa aman. Nah ini saudara. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita jauhi, karena paceklik ini akan terjadi seperti itu. Kita tidak boleh ke bawah. Mari kita imani, kita hidup dengan iman bersama dengan Kristus, dan kita masuk dalam kebenarannya, dan kita selesaikan masalah kita. Ya Bu, sekarang aku pengen tahu, kalau namanya tempat doa itu seperti apa yang benar? Benar, jelas saya kasih tempat sendiri benar. Tapi saudara, semua gambar patung sama itu tidak ada masalah. Yang penting adalah tidak boleh ada kata-kata yang tidak membangun di situ. Nyembah, nyanyi, memuji Tuhan. Ya, bukan dengan barang fana. Kita kan tahu bahwa hidup kita selalu fana, tapi Tuhan menebus kita dengan darah Tuhan. Itu terus dimasukin saudara. Nyanyi lagi lainnya, puji-pujian penyembahan. Jadi tempat doa itu akan hidup dan itu akan membagikan sukacita. Jadi kita masuk di itu kalau saudara punya tempat doa. Tapi kalau tidak punya Bu, di tempat tidur, ya boleh, tapi jangan tidur. Jangan apa? Tidur, duduk yang baik dan berdoa, memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin di dalam Efesus pasal 2:8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, ya saudara. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau Allah itu tahu waktunya bahwa kamu itu akan tak berkati, kita akan tersentuh dan kita memuji menyembah Tuhan, berkati sendiri. Jadi kita tidak perlu menunggu. Itu yang kita harus perhatikan. Hiduplah dalam melakukan ketaatan pada firman-Nya. Kenapa? Karena orang percaya dipanggil untuk hidup dalam roh, ya. Bukan di bawah hukum Taurat sehingga mereka dibebaskan dari kutuk. Jadi kita tahu bahwa orang yang percaya itu harus hidup di dalam roh. Apa sih hidup dalam roh itu? Yaitu tadi saudara, kita itu tidak tahu apa yang terjadi. Halo, dengarkan baik-baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok atau hari ini atau jam ini. Tidak tahu, benar enggak? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi selama kita memiliki hidup bersama dengan roh Allah, kita selalu memuliakan nama Allah, kita selalu percaya hidup di dalam roh, kita yakin bahwa semua sudah tak serama sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud tertentu. Amin. Tuhan punya maksud tertentu. Amin. Jadi pada waktu orang itu pukul-pukul saudara, saya gini, Tuhan, ini kayak kerasuan saya. Dan saya melihat di punggungnya itu seperti ada kayak kerah, tapi bukan kerah, mukanya itu kayak Dracula. Terus dia bilang itu loh, main gamenya dia, game tuh. Terus ya apa Tuhan? Ya udah, doain aja. Tapi buka mata, saya ikuti, saya buka mata, dan kuasa darah Tuhan kita kumpul satu keluarga. Saya tidak mau sendiri karena dia laki, kita tumpang tangan, udah naik kayak keras. Bayangin, tembok ini bisa dilompati, bisa diperabati, tidak masuk akal sampai kayak gitu. Jadi iblis itu mengerjai kita sampai seperti itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kuat sekali rohnya di dalam tubuhnya. Tapi Tuhan berkata apa? Sesuai dengan iman. Oh, tidak mau aku bilang kuat. Lebih kuat Tuhanku daripada roh itu. Saya bilang gitu. Kita tidak boleh sembarangan ngomong. Akhirnya begitu saya bantu, jatuh dia. Jatuh, kena kepalanya gaduh gitu, bangkit lagi. Matanya merah, dada cakar-cakar gitu. Saya bilang, Tuhan, ini dipegangnya orang 5 yang so betul. Oh, enggak, saya percaya Tuhan pasti menang. Engkau adalah roh di dalam hidup saya. Saya percaya, bentengi saya. Dalam nama Tuhan Yesus akan membantu saya. Tiba-tiba malaikat itu datang saya. 1, 2, 3. 3 malaikat. Dia pegang gini aja. Tidak dipegang gini, dipegangin tumpang tangan. Dia jatuh. Begitu jatuh, Tuhan bilang ambil air dan minumkan. Kita doain airnya, minumkan. Aku di mana? Kamu di rumah, sudah tuh, makanya jangan domelin mama aja. Saya bilang, sudah jangan domelin, biarkan dia tenang dulu. Dia, tuh, ini sahabat,
hamba Tuhan. Oh ya, boleh aku bicara? Nah ini, saya bilang Tuhan, ini piye Tuhan, kok mau konseling ini? Gak apa-apa, mama papa sudah datang. Oh ya, nanti sama engkau duduk sini ya. Kalau aku mau bicara sendiri tidak bisa, harus bertiga karena saksi. Dia bilang gitu. Kak, dia bilang kronologinya dibuka. Dia ini terlalu pede. Pertama naik daun cues, ya, cool semua, hebat. Begitu dia percaya dengan si A, ini nggak pas, ini nggak pas, ini nggak pas, kena tipu semua. Dia mulai goyang. Temannya sendiri menghancurkan. Dia percaya dengan ini juga menghancurkan. Dari dia banyak kecewa. Karena kecewa, saudara ingat baik-baik, orang yang kecewa itu seperti orang pikul salib, kutuk salib, mengikuti dia, dan dia suka main game. Dan disitulah roh masuk. Makanya saudara, kalau kita punya HP yang main game, main apa, selalu kita doain Tuhan, kuduskanlah HP saya, tab saya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Pernah? Enggak Bu, ya. Mulai sekarang tumpang tangan, amin. Tumpang, pupu didik, jangan bilang pupu didik, itu penting. Karena ini berurusan dengan udara sana itu banyak roh. Dan apa yang kita lihat juga banyak roh. Amin, kita imani ya, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita dan kita akan berjalan seperti Tuhan mau. Saudara perhatikan baik satu ayat lagi, Roma pasal 8 ayat 2, hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi selama kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan dimerdekakan. Kematian Tuhan di atas kayu salib akan menebus hidup kita. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa dan hukum maut Tuhan selesaikan. Mari saudara kita imani. Nah, ini ada satu kesaksian ya. Ada seorang ibu datang pada saya dan dia memang pendiam sekali ya, dan dia bilang, boleh enggak saya, bukan berunding ya, boleh enggak saya itu curhat, mau curhat gitu, mau pokoknya mengutarakan. Oh ya enggak apa-apa, ayo kita duduk di sini. Ya, saya duduk. Saya ini punya anak 6 ya, setengah usia. Ya enggak apa-apa, kata orang zaman dulu banyak sekali rezeki. Sekarang ini saya sudah tidak kuat, anak saya mau tak jual. Lah kok dijual Bu? Ya saya tidak kuat. Anak saya yang paling kecil itu lucu sekali, daripada jual ikut no kamu. Loh, aku jadi bingung, apa sih Bu ini dalam hati saya? Karena kamu tuh baik, keibuan begitu. Saya lihat kamu tuh dari pagi membantu gereja apa. Saya bilang, Bu, jangan memandang orang. Kita ini punya urusan sendiri-sendiri. Nah, apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan tahu. Maka itu bukan hatimu, lepaslah beban itu dan ikut aku. Intinya kayak gitu. Perjalanan yang Tuhan berikan pada kita itu Tuhan tahu, Allah tahu. Lalu dia gini, terus dia jawab lagi, tapi mengapa aku kekurangan? Ibu kan janda, pastilah Bu, segala sesuatu itu mesti dipikir lagi ya. Ibu selama ini kerja? Enggak. Lalu bagaimana Bu mencukupkan anak? Yang 2 kerja. Oh ya, nah kali ini yang 2 tidak kerja. Loh, kenapa Bu? Satunya dikeluarkan, yang satunya itu sakit. Terus saya makan apa? Gini aja Bu, kita berdoa. Itu awal malah saya pelayanan. Jadi saya belum pelayanan itu saya sudah kasih PR sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan buka kronologinya. Orang ini punya saudara di dekat pasar. Dia teriak-teriak, aduh tokonya ramai sekali tapi tidak ada yang membantu. Aduh gimana ini? Akhirnya setelah
melihat itu, amin, saya bengong. Itu tadi siapa ya? Terus saya tanya, ibu punya saudara di dekat pasar? Oh ya, punya. Ibu, coba ibu ke sana ya bu. Gak mau, orangnya sombong, takut saya nanti diusir gitu. Ibu, ayo kita doa lagi, doa. Dibuka lagi kayak gitu lagi. Dalam nama Tuhan, kuatkan hati ibu, saya bilang itu. Kumetesi nama, kutuk salib harus diputus, tidak ada namanya sumata minder, putus semuanya. Kesombongan, keangkuhan, putus semuanya. Amin. Ada ibu ini mukanya lain. Saya bilang, ya apa ya? Ya sudah, saya ngikuti kamu. Jangan ngikuti saya, ngikuti Tuhan. Ya, itu sudah. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Bu Titi. Amin. Amin. Jadi belajar saudara untuk berdikari sendiri. Akhirnya dia jalan ke sana. Tidak boleh masuk. Dia cerita 3 kali, 4 kali. Saudaranya nggak siapa ya kok pernah. Lalu dipanggil, kamu tahu saudaramu? Iya. Loh, ayo masuk. Kasih minum, kasih makan. Dilihatin kok kasihan. Kamu kerja di mana? Enggak kerja. Anakmu di mana? Enggak kerja. Dah, mulai besok kamu kerja di sini dan anakmu suruh sini kerja semua. Tuhan baik. Tuhan baik. Kenapa? Karena ibu ini punya iman, percaya. Intinya gitu, itu kan perkara kecil. Kalau ibu ini tidak percaya, pasti dia tidak punya lakukan iman. Oh ya, aku percaya dengan iman. Pasti Tuhan ini yang tolong aku. Kalau kita tidak punya iman, kita cuma pohon-pohon tok, tidak bisa. Harus berani melawan, berani menghadapi. Jangan tambah kita rontok hidup kita. Saya kemarin di luar kota, saudara. Saya tahu hal ini tidak mudah, ya. Karena saya sudah 2 minggu tidak keluar. Otomatis saudara ya, jalannya untuk keju, tahu ya keju, kaku, ya. Tidak dilatih jalan karena saya juga tak seluncur aja kaki saya. Terus saya gini, Tuhan, kuat enggak saya mencapai titik kesana? Itu kan tuh bandara jauh sekali. Tuhan ibu, ya, aduh, rasanya semakin baru jalan ke sini 2 kali, 3 kali. Aduh Tuhan, rasanya enggak pas ya. Saya enggak mau Tuhan bincang-bincang dilihat orang sing ndang lek juga pas. Saya dalam hati saya gitu. Tapi Tuhan tahu. Udah, kamu mau pergi apa enggak? Gitu. Ya, saya siap kok Tuhan, apapun yang terjadi harus pergi. Ya, saya suka cita. Akhirnya masuk, dilihat ya, apa tiketnya sudah semua masuk. Saya tahu, gate-nya itu tidak jauh, 18, tapi lumayan jauh. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya jalan aja, jalan. Tapi Tuhan bilang berhenti. Jangan jalan. Saya punya iman. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti tolong saya. Tapi bukan dengan cara saya. Oh, ini nanti begini. Oh, ini nanti begini. Nah, begitu saya berhenti, tidak lama kemudian ada orang datang dan menyapa saya. Ibu mau kemana? Saya mau ke sana, gate 18. Padahal ini sudah gate 12, jadi kurang 5. Tapi lumayan buat saya. Ya, biasanya tidak apa-apa. Jadi kaku sudah. Terus gitu, udah Bu, naik aja, tapi tungguin Bu. Duh Mbak, ini sudah jam segini, tidak terlambat atau enggak? Tenang aja Bu, saya berdoa sama Tuhan. Saya tidak mau percaya sama orang itu, tapi saya berdoa, Tuhan, terlambat enggak? Dia tidak dijawab. Akhirnya saya nyanyi. Begitu tidak lama kemudian ada orang datang. Ibu mau kemana? Oh, mau ke sini. Oh iya, gate berapa Bu? Gate 18. Oh, saya gate 23. Baru dipincang-pincang jalan. Loh, terus Tuhan tegur saya. Kelihatan ibu itu. Apa oh Tuhan? Jalan ini pengkor-pengkor saja. Tapi dumatis dia semangat. Tahu gate berapa? Tahu Tuhan. Berapa? 23. Terbang berapa? Banyak gitu. Lah kamu kok takut? Kok khawatir kamu? Itu bermasalah karena kamu khawatir. Ya udah, saya suka cita. Hanya saya gembira, senyum sama ibu.
masuk. Sudah bapak-bapak tuh jalannya sempoyongan, jalannya tuh tinggi, tegak, sudah tegak, tapi jalannya tuh kudu jatuh aja. Dia maju ke depan dan bilang, iya bu, ini saya mau masuk lebih dulu karena kaki saya nggak kuat. Ya, nanti silakan duduk. Saya duduk lagi. Nah, terus saya diam aja. Terus ada lagi. Jadi hari itu Tuhan tunjuki orang-orang yang sakit-sakit semua. Asma. Wah. Tapi Tuhan bilang, pakai masker. Ya wis, saya lupa tadi bagaimana. Tak pakai masker. Ternyata sebelah saya. Paru-paru kerowok semua saya. Dalam hati saya, wah ini apa ya jujur saya Tuhan, tolong bentengin saya. Dijamin Tuhan. Dan itu maju, masuk. Sudah, mbakku, kamu mengeluh lagi? Enggak. Saya tahu di sini ada orang yang sakit paru-paru, di sini juga ada bapak yang mau jatuh, terus ada yang pinjam pengkor-pengkoran di Tuhan. Saya bersyukur karena saya sehat. Oke, kata Tuhan, bagus. Ayo ke sana, jangan ke sini. Loh kenapa? Loh kalau kita tidak punya iman, mau tak diperintah itu? Aku dimarahin Tuhan, bisa gitu. Ini udah harus banyak, tapi saya suruh nerobos itu. Ya apa sih? Itu logika. Bisa tidak mau pakai logika? Ya sudah siap Tuhan. Permisi, berdiri sama orang-orang. Kamu mau ngambil tempat dudukku? Mau ngambil tempat berdiriku? Marah-marah tuh. Berdiri. Saya tidak peduli. Pokoknya saya sudah permisi dan baik-baik. Maaf ya, permisi, maaf. Mau nyebrang gini tak ya? Begitu saya sampai lega saya. Aduh, di depan ini. Sudah tidak lama dibuka. Saya tahu di depan saya itu persis orang yang tadi mau jatuh tadi. Dulu pegangan sampai sepanjang jalan masuk ke pesawat. Itu pegangan. Kok ya tidak pakai kursi roda? Dan bilang, Mbak itu saudara sebentar. Karena dia punya iman sebiji sesawi. Dan dia yakin tanpa kursi roda dia sampai di sana. Oh, itu ya Tuhan. Nah, kamu, maaf Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu tidak membandingkan. Tapi kalau kita masuk di dalam roh kebenaran, dia akan buka semuanya. Dan kita akan malu. Tapi kalau kita tidak peka, kita akan merasa, aduh kok gini kok gitu. Paham maksudnya? Jadi marilah kita belajar untuk masuk di dalam kutuk salib ini, membuang masalah hidup kita dan benar-benar kita belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Amin. Karena ada satu nyanyi yang mengatakan, bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Nyanyian ini akan kita nyanyikan. Firman Tuhan benar-benar mengatakan, sekali lagi saya akan baca, sudah perhatikan baik-baik. Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bayangin saudara, sangat mengerikan kalau kita tidak tahu jalan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya, kuasa Tuhan itu bekerja, dan Tuhan memberikan jalan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu membentuk kita lebih dari semuanya, saudara. Mari kita imani bahwa jalan hidup kita ini dipenuhi dengan urapan Allah, dipenuhi dengan kasih Allah. Amin. Ya. Kita minta supaya Tuhan membentuk hidup kita lebih dari segala-galanya. Karena karya Tuhan itu berkembang di tengah-tengah kita. Kita ini tahu bahwa hidup yang lama kita harus lupakan. Kita harus hidup baru. Kita meletakkan semua harapan kita kepada Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Ya. Tiada noda dan
tanganmu, saudara, melebihi dari atas kepala. Lihatlah tangan-tangan kami, Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami sujud dan belajar untuk mendengar apa yang Kau mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, sumber keselamatan bagi kami. Kami menerima, Tuhan, berkat-berkat. Maka terimalah hujan berkat dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau dengan pujian, dan dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan.